Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Ketika para rasul berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan.
Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk." Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kerohanian tidak ditentukan dari gelar yang disandangnya. Ada orang yang memiliki jabatan rohani, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang tampak sederhana, tetapi mempunyai kehidupan spiritualitas yang mendalam. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia sudah mendengar tentang Yesus dan terkagum-kagum dengan berbagai tanda yang dikerjakannya.
Ia sengaja mencari Yesus di waktu malam untuk memenuhi keingintahuannya. Ia mengakui Yesus sebagai seorang rabi yang mendapat penyertaan dari Allah. Namun, itu bukanlah kebenaran inti yang ingin disampaikan Yesus. Lalu, Yesus menjelaskan perihal kelahiran kembali. Tampaknya Nikodemus asing dengan ajaran tersebut, dan mulai kebingungan Nikodemus menyadari bahwa ia belum masuk ke inti kebenaran tentang kerajaan Allah. Ia hanya memahami agamanya sebatas logika. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yesus menjawab, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, percakapan mereka membukakan kepada kita betapa kerohanian bangsa Israel sedang terpuruk tanpa pengenalan yang benar tentang Allah. Bahkan seorang pemimpin agama saja tidak mengerti. Kebenaran kelahiran kembali ternyata terlalu tinggi bagi seorang pengajar Israel. Akan tetapi, Yesus menerima Nikodemus apa adanya. Ia memberitakan kebenaran kepada Nikodemus pada malam itu. Kelak semuanya ini akan berdampak dalam hidup Nikodemus. Ia pun menjadi mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun dan tahu banyak dogma Kristen. Seperti Nikodemus, mungkin kita juga gagal memahami inti kebenaran ajaran Yesus. Kita masih ingin sesuatu yang sifatnya jasmani dan bukan relasi yang intim dengan Allah. Ada yang Allah ingin ubah dari kita. Tanpa perubahan karakter, kita belum masuk pada inti kebenaran kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah Anda diubahkan Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.